Kak, saya dari kelas 19 mohon maaf, NIM 19230380. Nah, izin memperkenalkan tugasnya terlebih dahulu. Ini adalah tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu disuruh untuk membuat artikel yang bertemakan tentang anti korupsi, dan saya membawakan judul sistem pendidikan yang tidak mendukung berpikir kritis adalah awal kebodohan masyarakat dalam menyikapi budaya korupsi. Nah, berbicara tentang korupsi adalah penyakit kronis yang sudah marak dilakukan di berbagai sektor, maupun sektor pendidikan, sektor keuangan, sektor pertambangan, maupun dalam sektor teknologi. Nah, itu sudah marak dilakukan. Manipulasi perizinan, praktik nyuap-menyuap, terus penggelapan pajak. Saya rasa sudah membudaya, dan kita perlu untuk membereskan budaya korupsi ini, karena budaya korupsi ini jangan dibiarkan karena akan mengganggu stabilitas negara. Nah, terus kita ambil sebagai contoh adalah kasus 271 triliun dalam sektor pertambangan yang sampai saat ini kasus tersebut tidak ada kejelasan tindakan pidana. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang memang tidak jelas dan juga menimbulkan pertanyaan bagi saya. Dan kasus tersebut juga sekarang sudah entah kemana, karena memang tertutupi oleh kasus-kasus yang lain. Dan juga ini memunculkan implikasi bahwa kasus-kasus yang muncul setelah kasus 271 triliun ini adalah cara untuk melupakan kasus 271 triliun ini. Nah, begitu. Nah, berbicara tentang korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Nah, itu adalah sedikit pengertian daripada korupsi. Nah, korupsi ini sangat merugikan bagi masyarakat, karena dari korupsi ini banyak menimbulkan ketidakstabilan dan juga mengganggunya pembangunan infrastruktur, maupun dari pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, berbagai sektor. Itu korupsi ini saya rasa sangat mengganggu dan juga akan menghambat jalannya pembangunan. Nah, terus berbicara tentang korupsi, tidak mungkin seseorang melakukan korupsi jika tidak ada hal-hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Seperti apa? Birokrasi yang lemah. Dalam arti birokrasi ini adalah tata pengelolaan, karena memang secara hierarki suatu negara itu diatur dalam suatu undang-undang ataupun dasar-dasar dan hukum-hukum. Nah, pengelolaan ini harus diperkuat kembali, karena ketika tidak ada pengawasan dalam organisasi internal, si koruptor ini mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Nah, itu adalah sistem birokrasi. Kita ambil dua contoh. Yang pertama, sistem birokrasi yang lemah. Yang kedua, tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, sering saya rasa bahwa hari ini kita berbicara demokrasi, kayak yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu semakin lama tidak terasa, karena Dewan Perwakilan pun saya rasa tidak pernah untuk melakukan diskusi publik bersama masyarakat. Ini membuktikan bahwa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan suatu keputusan, dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, itu adalah merupakan suatu awal di mana tindakan korupsi ini
akan muncul begitu. Nah yang seterusnya dan juga sistem birokrasi yang lemah dan juga sistem pendidikan yang seperti saya dibawakan di dalam judul tadi, sistem pendidikan yang tidak mendukung berpikir kritis adalah penyebab awal bodohnya masyarakat dalam menyikapi kebijakan publik begitu. Karena memang ketika si siswa yang belajar di sekolah tidak dituntut untuk berpikir kritis, nantinya siswa ini tidak bisa lama, dalam arti lama untuk beradaptasi dengan hal-hal tindakan politik. Karena memang kita itu hidup diatur dengan kebijakan politik. Tidak mungkin kita hidup tidak diatur dengan kebijakan politik, makanpun kita itu diatur oleh kebijakan politik. Nah ketika siswa itu tidak dituntut untuk berpikir kritis di sekolah, saya rasa mereka itu tidak akan siap ketika mereka masuk kuliah lalu dihadapkan dengan berbagai organisasi yang memang organisasi itu ikut campur baur dalam perpolitikan gitu. Nah yang seterusnya, awal birokrasi, ketika birokrasi dan juga sistem pendidikan yang lemah, jadi ini adalah ada implikasi bahwasannya pemerintah itu sedang membodohi masyarakat agar mereka itu merasa tidak diawasi dalam melakukan aksi-aksi korupsi oleh koruptor yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu yang saya rasa bahwasannya pentingnya pembaruan sistem pendidikan, karena melihat dari luar negeri, di negara-negara lain sudah menerapkan sistem pendidikan untuk berpikir kritis dan juga memecahkan masalahnya sendiri, diberi permasalahan untuk memecahkan sendiri untuk siswa tersebut. Dan juga pentingnya edukasi tentang politik kepada masyarakat agar kedepannya Indonesia, cita-cita Indonesia emas ini tidak akan menjadi Indonesia cemas. Mungkin untuk penjelasan artikel dari saya itu dicukupkan sedemikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.